Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dari kelompok 3 Filsafat Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dakwah atau dakwah sebagai sebuah sistem. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas tentang sistem dakwah secara luas. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu sistem dakwah? Nah, yang pertama, sistem dakwah menurut bahasa yaitu suatu kelompok atau unsur-unsur yang saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan yang kolektif. Maksud sistem di sini yaitu suatu rangkaian yang kegiatannya itu saling nyambung-menyambung yang tetap terikat dan masing-masing kegiatan tersebut membentuk suatu rangkaian secara menyeluruh. Sementara itu, di sini ada penjelasan menurut Iskandar Wiryakusumo, sistem itu sebagai suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain. Kemudian, beliau membagi sebuah sistem itu menjadi dua. Yang pertama ada suprasistem, yang kedua ada subsistem. Yang pertama, suprasistem, yaitu sistem yang lebih kompleks atau lebih besar komponen-komponennya. Yang kedua ada subsistem. Subsistem ini sistem yang lebih kecil dan lebih kecil dari komponen-komponennya tersebut. Kemudian dari pengertian di atas dapat kita kaitkan dengan sistem Islam atau sistem dakwah, yakni berupa ajaran yang bersumber dari wahyu-wahyu ilahi yang isinya sangat terkait satu sama lain. Nah, sistem dalam Islam ini adalah sistem yang maknanya lebih luas sehingga terdapat komponen dakwah dalam suatu sistem. Secara umum, sistem dakwah adalah kumpulan unsur-unsur yang saling menggerakkan dan saling memengaruhi menuju satu tujuan. Artinya, sistem dakwah adalah kumpulan sistem dakwah yang terdiri atas realitas-realitas unsur-unsur dakwah. Nah, kemudian di sini kita dapat membagi komponen dasar sistem dakwah menjadi 5. Yang pertama ada komponen input masukan, yang kedua ada komponen konversi, yang ketiga ada komponen output keluaran, yang keempat ada komponen feedback umpan balik, yang terakhir ada komponen environment atau lingkungan. Mungkin itu saja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Masuk ke pembahasan yang pertama setelah kita mengetahui pengertian sistem dakwah, yaitu yang pertama komponen input atau masukan. Komponen input masukan yang terdiri dari pertama raw input, masukan utama. Masukan utama ini terdiri dari bahan dan dai pelaksana dakwah maupun individu dan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Yang kedua, instrumental input, ya, masukan alat, metode, atau sarana. Masukan ini mencakup metode dakwah, dana, dan fasilitas. Yang ketiga, ada masukan lingkungan yang mencakup permasalahan ketika mewujudkan Islam menjadi kenyataan. Keseluruhan masukan ini berfungsi untuk memberikan informasi, energi dan materi yang akan menentukan eksistensi sistem. Beberapa subsistem yang merupakan komponen dari dakwah tersebut tidak lain adalah unsur-unsur dakwah itu sendiri, yaitu dai, subjek dakwah, mad'u, mitra dakwah, madah, materi dakwah, wasilah, media dakwah, torikoh, metode dakwah, dan asar, efek dakwah. Kita akan membahas satu persatu subsistem itu. Yang pertama yaitu dai, subjek dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, atau lewat organisasi lembaga dakwah. Nasruddin Latif mendefinisikan bahwa dai adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliyah pokok bagi tugas ulama. Yang kedua ada mad'u atau mitra dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Artinya mad'u adalah keseluruhan umat manusia. Yang ketiga adalah madah atau materi dakwah. Madah adalah isi pesan
atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi madah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum, materi atau madah ini diklasifikasikan menjadi 4 secara pokok, yaitu masalah akidah, artinya keimanan. Yang kedua, masalah syariah. Yang ketiga, masalah muamalah. Dan yang keempat adalah masalah akhlak. Kita akan membahas subsistem yang keempat, yaitu wasilah atau media dakwah. Wasilah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah ajaran Islam kepada mad'u. Hamzah Ya'qub membagi wasilah menjadi 5 macam, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Yang kelima adalah thariqah atau metode dakwah. Thariqah ialah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran atau materi dakwah Islam. Secara garis besar ada 3 pokok thariqah yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu yang pertama bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, dan yang ketiga adalah bil mujadalah billati hiya ahsan. Kemudian yang kelima ada atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas, dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan seseorang dai dengan materi dakwah, wasilah, thariqah tertentu, maka akan timbul respon atau efek atsar pada mad'u, penerima dakwah. Atsar atau efek sering juga disebut dengan feedback atau umpan balik dari proses dakwah. Ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah itu terlaksanakan, maka sudah selesailah dakwah itu. Padahal atsar sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis atsar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Jika kita tidak menganalisisnya, maka kesalahan itu akan terus berulang-ulang. Kemudian sebaliknya, dengan menganalisis atsar dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui dan akan segera diperbaiki kemudian untuk menyempurnakan langkah-langkah berikutnya. Demikian juga strategi dakwah termaksud di dalam penentuan unsur-unsur dakwah yang dianggap baik tidak dapat ditinggalkan. Ya, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu komponen input atau masukan. Yang selanjutnya ini yaitu komponen konversi. Komponen konversi yang berfungsi mengubah masukan menjadi keluaran, atau yang bisa kita katakan dari input menjadi output, yang merealisir ajaran Islam menjadi realitas sosio-kultural yang diproses dalam kegiatan administrasi dakwah, yang di dalamnya itu terdapat organisasi dakwah, manajemen dakwah, kepemimpinan dakwah, dan komunikasi dakwah. Apa sih administrasi dakwah itu? Administrasi dakwah yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Jadi pada intinya teman-teman, komponen konversi ini yaitu berfungsi mengubah masukan menjadi keluaran atau input jadi output yang diproses dari kegiatan administrasi dakwah. Dan di dalam komponen ini juga berintikan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dakwah, yang kita bisa katakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ini itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Jadi itu teman-teman. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adalah komponen output atau keluaran. Komponen output atau keluaran yang merupakan hasil dakwah, yakni tercipta realitas baru, menuntut ukuran ideal dan tujuan antara sistem dakwah yang berlangsung.
Hasil yang dicapai oleh kegiatan dakwah berupa khairul bariyah atau sebaik-baiknya manusia atau pribadi, dan juga khairul usrah atau sebaik-baiknya saudara. Selanjutnya khairul jamaah atau sebaik-baiknya kelompok atau masyarakat, dan khairul ummah atau sebaik-baiknya umat. Hasil ini biasanya dicapai secara bertahap dan saling bersyarat. Itulah tujuan dakwah Islam sebagaimana yang termaktub di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh atau berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlu kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan di antara mereka ada yang kebanyakan orang-orang yang fasik. Dan termaktub pula di dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7 yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Sekian. Oke, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu komponen feedback atau umpan balik. Komponen feedback atau umpan balik yang berfungsi memberi pengaruh baik positif maupun negatif terhadap sistem dakwah khususnya, dan juga terhadap realitas sosio-kultural pada umumnya. Jika pengaruh positif akan terwujud dalam bentuk dukungan, maka pengaruh negatif akan terwujud dalam bentuk hambatan. Contoh dalam bentuk dukungan diantaranya, yang pertama ada pendapat. Pendapat adalah ungkapan, pikiran, atau pendapat yang disampaikan oleh penerima dakwah. Pendapat dapat berupa persetujuan, penolakan, atau saran. Pendapat yang positif dapat memberikan dukungan moral bagi pemberi dakwah. Misalnya, seorang penerima dakwah memberikan pendapat bahwa dakwah yang disampaikan sangat bermanfaat dan menggugah hati. Pendapat ini dapat memberikan motivasi bagi pemberi dakwah untuk terus-menerus berdakwah. Yang kedua, yaitu saran. Saran adalah usul atau masukan yang diberikan oleh penerima. Penerima dakwah. Saran dapat berupa perbaikan atau penyempurnaan dakwah yang telah disampaikan. Saran yang positif dapat membantu pemberian dakwah untuk meningkatkan kualitas dakwahnya. Misalnya, seseorang penerima dakwah memberikan saran agar dakwah disampaikan dengan lebih jelas dan lebih ringkas. Saran ini dapat membantu pemberi dakwah untuk menyampaikan dakwahnya secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, kritik. Kritik adalah tanggapan yang bersifat membangun. Kritik dapat berupa masukan atau evaluasi terhadap dakwah yang disampaikan. Kritik yang positif dapat membantu pemberi dakwah untuk memperbaiki kekurangan dalam dakwahnya. Misalnya, seseorang penerima dakwah memberikan kritik bahwa dakwah yang disampaikan kurang menyentuh hati. Kritik ini dapat membantu pemberi dakwah untuk menyampaikan dakwahnya dengan lebih menyentuh hati. Sedangkan contoh dalam bentuk hambatan diantaranya yang pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya feedback. Beberapa pemberian dakwah tidak menyadari bahwa pentingnya feedback dan penerima dakwah. Mereka menganggap bahwa dakwah yang disampaikan sudah baik dan tidak perlu ada perubahan. Akibatnya, mereka tidak membuka diri untuk menerima feedback dari penerima dakwah. Yang kedua, kurangnya keberanian untuk memberikan feedback. Beberapa penerima dakwah tidak berani memberikan feedback pada pemberi dakwah. Mereka khawatir feedback yang diberikan akan menyinggung perasaan pemberi dakwah atau dianggap sebagai kritik yang tidak membangun. Akibatnya, feedback yang seharusnya dapat memberi dukungan bagi sistem dakwah justru tidak tersampaikan. Dan yang terakhir, itu yang ketiga, kurangnya saluran yang efektif untuk menyampaikan feedback. Beberapa pemberi dakwah tidak menyediakan saluran yang efektif untuk menyampaikan feedback. Akibatnya, penerima dakwah kesulitan untuk menyampaikan feedback kepada pemberi dakwah. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh teman saya. Komponen environment dalam kurung lingkungan. Komponen environment yang berfungsi sebagai kenyataan yang hendak diubah sasaran lingkungan ini memberikan pengaruh terhadap sistem dakwah, terutama memberikan masukan permasalahan yang perlu dipecahkan yang menyangkut ideologi, politik, pendidikan, ekonomi, teknologi, ilmu seni, dan lain sebagainya. 1. Contoh permasalahan ideologi yaitu penyebaran paham-paham radikal, kurang pemahaman tentang Islam yang kafah dan toleransi masyarakat. 2. Contoh permasalahan politik yaitu korupsi, ketimpangan sosial, dan keterlantaran rakyat atau masyarakat. 3. Contoh permasalahan pendidikan yaitu kurang kualitas pendidikan, akses pendidikan yang terbatas, dan pendidikan yang tidak relevan. 4. Contoh permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi.
5. Contoh permasalahan teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi yang tidak bijak, dampak negatif teknologi terhadap moral dan akhlak, dan cyberbullying. 6. Contoh permasalahan ilmu seni, yaitu penyebaran budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, kurangnya apresiasi terhadap seni Islam, pemanfaatan seni untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dakwah. Yakni sistem dakwah dapat disebut sebagai sistem input maupun output. Ya, sistem terbuka dan juga sistem feedback. Nah, pertama, dakwah sebagai sistem input menjadi output. Yakni artinya bahwa sistem dakwah ini dibentuk oleh suatu komponen-komponen yang mentransformasikan input menjadi output atau bisa disebut dalam realitas Islam. Faktor kualitas dai dalam proses pengubahan ini sangat menentukan. Dan terakhir adalah faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Proses interrelasi dan juga interaksi komponen dipandang sebagai fungsi yang menghubungkan input dan juga output sistem ini. Nah, yang kedua yakni dakwah sebagai sistem terbuka. Artinya bahwa sistem dakwah dipengaruhi oleh lingkungan sosiokultural. Nah, yang ketiga yakni sistem dakwah sebagai sistem feedback. Artinya sistem dakwah ini dipengaruhi oleh umpan balik yang datang dari sistem itu sendiri. Meskipun umpan balik itu tidak langsung, tetapi output sistem yang diberikan kepada lingkungan akan mempengaruhi kondisi lingkungan dengan kadar apapun. Ya, jadi bisa disimpulkan dari pembahasan yang sudah kami bahas. Jadi pada intinya sistem dakwah adalah kumpulan unsur-unsur yang saling menggerakkan dan saling memengaruhi menuju satu tujuan. Artinya apa? Artinya sistem dakwah adalah kumpulan subsistem yang saling bekerja sama untuk menuju tujuan dan aktivitas. Di sistem dakwah ini terbagi menjadi 5, teman-teman, yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu komponen input atau masukan. Yang kedua itu komponen konversi. Yang ketiga itu komponen output atau keluaran. Yang keempat itu komponen feedback atau umpan balik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, komponen environment atau komponen lingkungan. Jadi dari semuanya ini itu saling berkaitan, teman-teman. Dari komponen input, ke konversi, ke output, ke feedback, dan ke komponen lingkungan. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat kami simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.